Jadi Bapak Ibu, ketika kita berdoa untuk kelepasan dan segala macam, 3 disiplin ini harus terus Bapak Ibu jalankan. Yaitu apa? Yang pertama harus baca firman Tuhan ya. Bapak Ibu harus baca firman Tuhan gitu. Baca firman Tuhan setiap hari, renungkan itu dan perkatakan dan deklarasikan. Oke? Jadi dibaca firman Tuhan seperti yang tadi, terus itu diperkas. Gimana sih memperkatakan firman Tuhan itu? Jadi setiap hari Bapak Ibu, every time itu setiap hari pikirkan firman itu. Seperti yang tadi, firman tadi di Ibrani 1 ayat 1 sampai 6. Bla 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 tentang nama Yesus. Itu mikir terus, nama Yesus berkuasa. Terus itu Bapak Ibu pikirkan, nama Yesus berkuasa, nama Yesus berkuasa, nama Yesus berkuasa. Sampai itu udah seperti masuk di alam bawah sadar kita gitu. Nah, itulah yang namanya merenungkan firman Tuhan. Baru kemudian deklarasi firman Tuhan. Deklarasi firman Tuhan mengatakan dengan mulut. Jadi Bapak Ibu harus setiap hari perkatakan, di dalam nama Yesus hidup saya berkemenangan, dalam nama apapun itu mari katakan. Ya, baru yang kedua adalah hidup di penuh doa. Setiap hari Bapak Ibu harus menjalin doa. Doa ucapan syukur, doa iman gitu, dan juga doa penyembahan begitu. Harus menyembah Tuhan setiap hari begitu. Bapak Ibu tahu nggak? Itu sebabnya saya itu nggak pernah menonton, nggak pernah uh, mendengar, nggak pernah ini, karena ada 5, Bapak Ibu harus catat, ada 5 ruang masuk si iblis untuk mengalahkan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama itu adalah hati kita. Maka Bapak Ibu harus jaga hati. Gitu. Dalam pertemuan yang lalu saya bilang begitu. Bitterness, kepahitan, ketidakmauan untuk mengampuni, dendam, offense, komplain, itu nggak boleh disimpan dalam hati. Ya, itu ruang iblis masuk, ruang roh jahat masuk. Yang kedua adalah pikiran. Bapak Ibu kalau sering berpikiran mau mati saya, sakit saya belum sembuh. Nah, itu masuk. Ya, jadi jangan apa kata Paulus, semua yang benar, yang adil dan mulia, yang suci itulah pikirkan. Jadi segala sesuatu hal yang pikiran negatif, pikiran jorok, itu jangan. Nah, yang ketiga, jadi yang pertama hati, yang kedua pikiran, yang ketiga adalah mulut. Mulut itu harus dijaga Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pernah memperkatakan hal negatif terhadap Bapak Ibu. Aduh sakit saya ini, mati saya sebentar lagi, aduh ini, jangan. Oke? Makanya kalau Bapak Ibu misalnya entah marah pun sama seseorang, jangan sampai keluar dari mulut. Jangan memaki-maki. Ya, jangan menggosip. Ya, jangan menggosip Bapak Ibu. Jangan komplain. Kalau misalnya jawaban doa Bapak Ibu belum terjadi depan mata, daripada Bapak komplain, Bapak Ibu komplain, harus mengucap syukur. Jadi mulut harus benar-benar bersih dari segala hal-hal yang negatif, yang kotor. Ya, kekerasan, kebun binatang, gosip, komplain, itu jangan. Oke? Apalagi memperkatakan negatif tentang diri kita, membicarakan orang lain, sekalipun itu benar, biarlah itu di dalam ini gitu, karena firman Tuhan kasih menutupi segala sesuatu gitu ya. Jadi jangan dicerita-ceritakan. Oke? Yang ketiga adalah mata. Mata Bapak Ibu, makanya saya bilang, Bapak Ibu apa setiap hari yang Bapak Ibu lihat? Apa yang setiap hari? Apakah setiap hari hanya nonton berita, berita yang mendatangkan ketakutan, makanya Bapak Ibu takut. Apa yang setiap hari Bapak tonton? Oh, Bapak tonton itu si Anu membunuh si ini, si Anu membunuh si ini. Akhirnya roh ketakutan masuk. Gitu kan? Jadi jangan sampai menonton yang tidak baik, begitu. Misalnya Bapak Ibu yang suka selingkuh, Bapak Ibu yang suka ini matanya jelalatan, ditontonnya sinetron-sinetron atau nonton Korea atau nonton ya adegan-adegan yang tidak baik atau nonton film-film horor atau nonton pembunuhan, kekerasan, semua yang tidak benar, yang tidak adil, yang tidak suci itu jauhkan dari mata.
Jadi mata itu harus dijaga. Itu sebabnya saya nggak mau nonton sinetron. Tolong, saya nggak dari apa ya, nggak ada waktu, nggak ada tempat untuk mata saya. Daripada semuanya masuk gitu ya, saya mendingan baca firman Tuhan gitu. Jadi kalau kita tiap hari baca firman Tuhan, maka ini gitu, apa namanya, firman Tuhan yang masuk gitu. Jadi Bapak Ibu yang sering lihat hantu, lihat setan begitu kan, bisa jadi itu juga karena sering nonton film-film yang tidak ini gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu mau apa, bacalah tentang firman Tuhan yang melihat malaikat kah, ada firman Tuhan selalu. Nanti besok-besok Bapak Ibu akan melihat malaikat gitu. Jadi benar atau tidak benar, apa bukan benar gitu. Yang bisa melihat atau tidak melihat di sekeliling kita itu ada malaikat dan ada roh jahat gitu. Gitu. Tapi kalau kita tendensi kita, kecenderungan kita akan selalu ke hal negatif, karena pikiran kita selalu udahlah ini itu kita tersugesti, makanya kita melihat begitu. Jadi makanya seperti yang tadi yang saya saksikan, ketika pun roh itu ini saya ignore aja gitu, I ignore gitu, saya abaikan gitu ya, saya abaikan gitu. Jadi Bapak Ibu yang misalnya sering lihat setan, sering ada penampakan, sebut saja nama Yesus, udah ignore dia, it's gone. Kayak yang saya bilang nih, lewat diizinkan gitu, Tuhan mengajari saya lewat itunya gitu, tapi loh, saya lagi fokus nyembah Tuhan gitu kan, ya lewat terus bilang Roh Kudus gitu, terus saya bilang ignore aja gitu ya. Jadi makanya saya bilang mata. Dan yang ketiga terakhir adalah telinga. Bapak Ibu sering dengar apa? Yang setiap hari Bapak Ibu dengar apa? Kalau setiap hari yang Bapak Ibu dengarkan adalah kebenaran firman Tuhan, saya percaya tidak mungkin Bapak Ibu hanya begitu. Bapak Ibu yang sakit, saya sarankan sering dengarkan khotbah kesaksian orang sembuh. Bapak Ibu yang sakit, minimal setiap hari dengarkanlah kesaksian-kesaksian orang yang sembuh dari sakit penyakit. Saya percaya Bapak Ibu akan sembuh sendirinya. Saya sudah pernah mengalami itu. Ya, sering saja dengarkan khotbah yang tentang iman kesembuhan. Udah, begitu. Bapak Ibu yang mengalami mengenai misalnya masalah keuangan, begitu. Dengarkanlah khotbah-khotbah tentang memberi. Dengarkanlah khotbah tentang apa ya, terobosan keuangan, gitu. Jangan dengarkan apa? Jangan dengarkan gosip. Karena apa yang kita dengarkan, disitulah timbul keyakinan. Kalau yang kita dengarkan itu adalah hal negatif, maka hati kita, roh kita hal negatif. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu sering dengarkan firman Tuhan, itu firman itu katanya apa, iman timbul karena pendengaran, pendengaran karena apa, firman Tuhan. Jadi kelima portal ini, kelima akses ini Bapak Ibu harus jaga. Jadi kalau Bapak Ibu, saya lihat kalau Bapak Ibu dilepaskan, ada yang manifestasinya kuat begitu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah dilepaskan, kalau yang kelima ini nggak Bapak Ibu jaga, Bapak Ibu akan didatangi 7 roh yang lebih parah. Jadi makanya saya bilang, jaga hati dengan apa? Tekun dengan firman Tuhan. Nanti balik-balik ke firman Tuhan. Jaga pikiran dengan apa? Pikiran dengan firman Tuhan. Jaga mulut apa? Mulut perkatakan firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa. Kemudian mata apa? Mata baca firman Tuhan. Gitu. Telinga dengar firman Tuhan. Gitu. Jadi inilah Bapak Ibu, makanya saya tidak mau, karena saya sudah tahu kuncinya hidup di dalam Tuhan dan kedok iblis itu. Gitu. Iblis itu hanya satu. Ketika saat kali Bapak Ibu percaya dengan kebohongan iblis, disitulah Bapak Ibu gagal. Tapi kalau Bapak Ibu tidak percaya dengan kebohongan si iblis, Bapak Ibu tidak akan pernah gagal. Nah, gimana caranya supaya kita nggak masuk dalam perangkat kebohongan iblis? Kuncinya adalah tutup semua 5 portal akses ini dari iblis, dari kebohongannya. Ya,